Ayo anak-anak duduknya yang rapi dulu ya. Assalamualaikum anak-anak, sekarang kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, coba Fatur tolong dipimpin doa. Silakan. Ibu akan absen terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk nggak? Oh, Diki sakit apa Diki? Oh, yaudah. Yang nggak masuk udah berapa hari Diki? 3 hari. Nanti minggu depan, nanti besok kita jenguk Diki ya, bareng-bareng. Baik, kita absen. Diki, oh sakit ya tadi. Adli, Manda, Mei, Wafa, Fatur, hadir semua, cuma tadi satu Diki sakit. Oke. Nah anak-anak, kemarin kan kita udah belajar tuh tentang pengertian tanggung jawab. Masih ada yang ingat gak tentang pengertian tanggung jawab? Siapa yang mau? Oh iya, silakan. Iya, betul. Betul tadi kata Fatur bahwa tanggung jawab itu adalah kata yang memiliki makna besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bertanggung jawab juga merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, itu dinamakan tanggung jawab. Nah, sekarang ada yang tahu gak sih apa itu bentuk dari tanggung jawab siswa di sekolah? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bentuk tanggung jawab siswa di sekolah. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bentuk tanggung jawab siswa di sekolah. Jadi, bentuk tanggung jawab siswa di sekolah itu ada 4. Yang pertama, mengerjakan tugas, yang kedua mengerjakan piket, yang ketiga memakai seragam sekolah, dan yang keempat itu membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama itu kan ada piket kelas atau mengerjakan piket kelas. Nah, itu merupakan wajib bagi siswa yang sudah mendapatkan jadwal piket. Jadi yang tidak mengerjakan piket itu bisa dikenakan denda atau sanksi. Yang kedua itu ada mengerjakan PR. Nah, kalian jika tidak mengerjakan PR, maka akan mendapat hukuman berupa tidak diberikan nilai dan mendapatkan sanksi lainnya. Yang ketiga ada memakai seragam sekolah. Nah, itu wajib harus menggunakan baju dari sekolah yang telah diberikan oleh guru. Ketika hari Senin memakai baju apa, hari Rabu Kamis pakai baju apa, dan Jumat Sabtu menggunakan baju apa. Yang keempat ada membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita itu harus membuang sampah itu pada tempatnya ya, nggak boleh sembarangan. Itu nggak boleh, nanti kena denda ataupun kena sanksi atau berupa hukuman dari guru. Di sini Ibu mempunyai salah satu dari bahan ajar yang akan kita gunakan. Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu ya. Nah, Ibu juga mempunyai media berupa media gambar untuk mempermudah kita nanti belajar hari ini ya. Nah, sekarang silakan tulis satu pertanyaan di buku kalian. Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk berpikir dan silakan tulis, tidak boleh mencontek, itu murni harus dari pikiran kalian masing-masing. Apakah udah selesai anak-anak? Nah, sekarang silahkan pertanyaan kalian bacakan di depan kelas. Kemudian nanti ada siswa lain yang akan menjawab dan menanggapi dari pertanyaan yang kalian bacakan tadi. Nah, di sini Ibu akan membagi 2 kelompok. Kelompok pertama 3 orang dan kelompok 2 itu 3 orang juga. Kelompok pertama yaitu Diki, Adli, dan Mei. Kelompok 2 itu ada Manda, Fatur, dan Wafa.
Nah, setiap kelompok, perwakilan dari kelompok, kalian harus mencari informasi kepada kelompok lain untuk kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompok lain. Nah, setelah sudah selesai, kalian boleh berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, silakan kelompok Diki dan kelompok Fatur untuk menyimpulkan hasil diskusi kalian yang telah kalian peroleh dari kelompok lain. Silakan Diki dan Fatur maju ke depan. Terima kasih kepada Diki dan Fatur selaku perwakilan dari kelompok. Beri tepuk tangannya dong. Terima kasih. Nah, di sini ada beberapa media gambar yang akan Ibu bagi kepada setiap kelompok. Jadi, di sini kan ada 4 gambar. Nah, dua gambar untuk kelompok Diki dan 2 gambar untuk kelompok Fatur. Nah, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nah, jadi Ibu itu menggunakan metode dari TSTS. TSTS itu to stay to stray. Nah, 2 orang untuk berdiri di kelompoknya masing-masing dan 2 orang lagi mencari informasi ke kelompok yang lain. Nah, 2 orang tersebut nanti setelah selesai mendiskusikan ini, kalian harus 2 orang yang sebagai tim ahli atau yang jadi perwakilan itu akan ke kelompok yang lain untuk menjelaskan yang kalian dapat dari hasil diskusi kalian dari kelompok masing-masing kepada kelompok yang lain. Misalkan kelompok Diki, 2 orangnya itu sebagai tim ahli menjelaskan gambar ini kepada kelompoknya Fatur. Nah, nanti kelompok Fatur juga 2 orang sebagai tim ahli ke kelompoknya Diki untuk menjelaskan media yang telah dibagi oleh Ibu. Ibu memberi waktu selama 10 menit untuk menjelaskan, 5 menit aja, untuk menjelaskan kepada kelompok lain yang menjadi tim ahli itu ya, harus menjelaskan kepada kelompok lain selama 5 menit. Nah, setelah selesai menjelaskan, kalian boleh kembali kepada kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kan udah selesai nih, kalian yang sebagai tim ahli sudah menjelaskan dan udah kembali kepada kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang setiap perwakilan kelompok dimohon untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan. Untuk kelompok lain harus mendengarkan dengan seksama ya, nggak boleh ada yang ribut, pokoknya harus mendengarkan. Nah, alhamdulillah sekarang kan udah selesai, kalian telah berdiskusi dan telah mempresentasikan dari hasil diskusi. Nah, sekarang Ibu mempunyai kartu soal, jadi setiap orang nanti harus menjawab pertanyaan dari kartu soal ini. Boleh dikerjakan nanti minggu depan. Nanti setelah itu kita bahas tentang soal ini. Ibu akan mencoba mengevaluasi ya. Jadi tadi itu berhubung kita waktunya tidak terlalu banyak, makanya seperti terburu-buru begitu ya dalam berdiskusi. Nah, lain kali kalian itu harus mempunyai rasa tanggung jawab juga ya terhadap diri sendiri, dimana ketika ada orang yang sedang menjelaskan di depan, kalian harus mendengarkan dan harus memperhatikan, jangan berisik, jangan ngobrol. Intinya kalian harus menghargai orang yang ada di depan. Nah, alhamdulillah anak-anak, sekarang udah selesai materi yang telah kita pelajari hari ini dan telah kita lakukan diskusi tentang bentuk-bentuk dari tanggung jawab siswa di sekolah. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang perkembangan listrik yang ada di Indonesia.
jadi kalian sebelum belajar, nanti di rumah kalian harus cari tuh informasi-informasi baik di Google ataupun di TV, atau bisa juga kalian tanya tuh kepada orang tua, kakak, ataupun saudara yang udah tahu tentang itu, tentang listrik ataupun tentang perkembangan listrik yang ada di Indonesia. Nah, alhamdulillah nih udah selesai. Nah, sekarang Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik dan lancar. Nah, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you anak-anak.